Kamu kenapa, Kak? Kok dari tadi nggak semangat gitu? Nggak tahu nih, kepala aku pusing dan aku juga lemas. Sering kamar mandi juga, tapi pipisnya dikit banget. Jangan-jangan minummu sedikit ya? Apa jangan-jangan kamu itu dehidrasi? Minum kok nih, tapi aku minumnya soda sama teh. Ya itu masalahnya. Soda sama teh kan nggak bisa gantiin air putih. Nanti ginjalmu jadi kewalahan. Apa hubungannya minum soda sama teh dengan ginjal? Coba nanti kamu tanyakan ke Bu Ica. Aku yakin Bu Ica bisa menjelaskan. Oke dah, Ri. Besok aku tanyakan ke Bu Ica. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi sistem ekskresi, yakni sistem tubuh yang membuang zat sisa dan racun. Salah satu organ utamanya adalah ginjal. Silakan Safia. Bu, kata Riri, ginjal itu sangat penting, tapi saya tidak tahu kenapa, Bu. Memangnya fungsi ginjal itu apa? Pertanyaan bagus, Safia. Ginjal itu seperti penyaring di tubuh kita. Darah yang mengalir ke ginjal disaring dan zat sisa serta kelebihan air dikeluarkan sebagai urin. Kalau tidak cukup minum air putih, ginjal akan bekerja lebih keras dan bisa membuat tubuh lemas atau tidak nyaman. Jadi solusinya cukup dengan minum air putih saja kan, Bu? Benar sekali. Selain ginjal, terdapat organ ekskresi lain yang mengeluarkan zat sisa. Contohnya, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan juga kulit mengeluarkan keringat. Selain minum air putih yang cukup, juga kita berolahraga agar tubuh kita menjadi tetap sehat. Halo Safia. Halo Riri. Nih, aku bawain air mineral buat kamu. Oh, terima kasih ya. Iya. Terus gimana kata Bu Ica kemarin? Ya nih, aku juga baru tahu kalau ginjal itu sangat penting. Ternyata selain ginjal, ada juga paru-paru, hati, dan juga kulit sebagai sistem ekskresi. Nah, benar sekali. Makanya aku sering ngingetin kamu. Kalau kamu itu jangan lupa minum air putih yang cukup. Ya Ri, aku juga tidak mau ginjal aku capek gara-gara aku malas minum air. Ternyata ginjal itu sangat penting banget ya Ri. Kalau kita jarang minum air, ginjal bisa rusak. Dan juga aku baru tahu, kalau selain ginjal, ada juga hati, paru-paru, dan juga kulit yang menjadi sistem ekskresi. Kamu barusan nonton video apa, Saf? Video tentang ginjal nih, yuk nonton bareng. Boleh? Ayo. Proses pembentukan urin ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama filtrasi, kedua reabsorpsi, dan yang ketiga adalah tahap augmentasi. Nantinya kita akan mengulas satu persatu tahap tersebut. Yang pertama tahap filtrasi. Tahap ini disebut dengan tahap penyaringan, dimulai dari darah masuk ke glomerulus. Kemudian di sini terjadi penyerapan dan hasilnya berupa darah dan juga protein yang akan diserap kembali. Dan zat-zat yang dikeluarkan berupa urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan beberapa lainnya seperti natrium, kalium, kalsium, dan juga klor atau disebut dengan urin primer. Di sini akan dikeluarkan masuk ke tubulus proksimal. Tahap kedua yakni reabsorpsi atau tahap penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti glukosa, asam amino, ion, dan kalium. Hasil dari proses reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan juga urobilin sebagai zat warna pada urin.
Kemudian urin sekunder akan disalurkan menuju tubulus distal. Di sini tahap augmentasi atau pengeluaran zat yang tidak diperlukan ke dalam urin sekunder. Nah, di sini air, natrium, klor, dan juga urea masih diserap kembali. Sedangkan sisanya akan dikeluarkan berupa urin yang sesungguhnya. Urin sesungguhnya ini kemudian akan dikeluarkan dari tubulus distal yang menuju ke kandung kemih melalui sebuah saluran yang disebut dengan ureter. Urin akan disimpan sementara sampai penuh. Nanti ketika penuh akan memberikan sinyal ke otak dan otak akan merespon sehingga kita bisa mengeluarkan dalam bentuk kencing atau pipis. Safia, kelihatannya kamu sekarang lebih sehat hari ini. Apakah Raya berubah? Saya sudah banyak minum air putih, Bu, dan juga mengurangi minuman manis. Ternyata menjaga tubuh itu sangat mudah ya, Bu. Cukup dengan berdiri saja. Wah, itu keputusan yang bagus, Safia. Karena tubuh itu menjadi rumah kita, tanggung jawab dari diri kita sendiri. Pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan memahami fungsi sistem ekskresi dan mengubah gaya hidup menjadi sehat, terutama dengan minum air putih yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal. Melalui ilmu pengetahuan dan kesadaran akan kesehatan, dapat meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik.